PT Bank Danamon Indonesia adalah salah satu institusi keuangan terkemuka yang didirikan pada tahun 1956. Dengan pengalaman lebih dari 6 dekade, Danamon telah menjadi bagian penting dari perkembangan industri keuangan di Indonesia. Bank ini tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan finansial, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi nasional melalui berbagai produk dan layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan nasabah dari berbagai segmen. Per 30 September 2024, Danamon telah berhasil mengelola aset konsolidasi sebesar 240 triliun rupiah melalui dari dukungan anak perusahaannya, Adira Finance. Dengan jaringan operasional yang tersebar di 9 kantor wilayah, termasuk di kota strategis seperti Surabaya, Bank Danamon mampu menjangkau lebih banyak masyarakat dan memberikan layanan berkualitas tinggi secara konsisten. Bank Danamon Regional Surabaya dipilih sebagai objek analisis karena rekam jejaknya yang sangat baik dalam mengelola sumber daya, baik finansial maupun manusia. Selain itu, bank ini memiliki komitmen yang kuat terhadap pengembangan kompetensi karyawannya yang tercermin dari berbagai pelatihan dan inisiatif peningkatan kapasitas. Bank Danamon juga dikenal sebagai institusi yang fokus pada pelayanan pelanggan, di mana dalam hal ini komunikasi menjadi elemen utama dalam menciptakan pengalaman nasabah yang unggul. Sebagai salah satu institusi keuangan terbesar di Indonesia, Bank Danamon tidak hanya berfokus pada inovasi produk dan layanan, tetapi juga pada pengembangan berbagai keterampilan esensial yang mendukung operasional sehari-hari. Dalam dunia perbankan, komunikasi memegang peranan yang penting dalam menjaga hubungan yang baik dengan nasabah maupun kolaborasi antar tim di lingkungan kerja. Komunikasi yang efektif dapat membantu menciptakan pengalaman pelanggan yang unggul, menyelesaikan masalah dengan lebih efisien, serta membangun sinergi yang kuat dalam organisasi. Keterampilan ini tidak hanya mendukung produktivitas, tetapi juga menjadi elemen kunci dalam menjaga kepercayaan dan hubungan jangka panjang dengan seluruh pihak terkait. Salah satu area di mana komunikasi memiliki peran yang sangat strategis adalah dalam fungsi human resource atau HR. HR tidak hanya bertanggung jawab untuk mengelola karyawan, tetapi juga menjadi penghubung antara manajemen dan karyawan. Dalam konteks ini, komunikasi yang efektif menjadi alat utama untuk menyampaikan informasi yang strategis, mendelegasikan tugas, memberi umpan balik, dan menjalin hubungan yang harmonis dengan karyawan di seluruh level organisasi. Secara umum, komunikasi dapat didefinisikan sebagai proses pertukaran informasi, ide, atau pesan antar individu dengan tujuan mencapai pemahaman bersama. Dalam dunia kerja, komunikasi tidak hanya tentang berbicara, tetapi juga mendengarkan, memahami konteks, dan menyampaikan pesan dengan cara yang jelas dan tepat sasaran. Jika terjadi miskomunikasi, kesalahpahaman dapat muncul yang pada akhirnya dapat menghambat operasional, menurunkan produktivitas, atau bahkan menciptakan konflik internal. Oleh karena itu, seorang HR harus memastikan bahwa pesan yang disampaikan itu jelas, relevan, dan mudah dipahami oleh semua pihak. Hal ini sangat penting, terutama dalam situasi yang membutuhkan keputusan cepat dan kolaborasi lintas divisi. Selain itu, komunikasi yang efektif dapat membantu HR dalam menyelaraskan visi perusahaan dengan kebutuhan individu. HR yang mampu berkomunikasi dengan baik dapat menciptakan lingkungan kerja yang transparan, mendukung dan kondusif bagi pertumbuhan profesional maupun personal karyawan. Dengan pendekatan yang tepat, komunikasi dapat menjadi jembatan untuk membangun budaya kerja yang positif dan produktif. Sebagai seorang human resource atau HR, komunikasi bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga berperan dalam membangun hubungan, membangun kepercayaan, dan memastikan setiap karyawan dapat memahami konteks informasi yang disampaikan. Ketidakjelasan dalam komunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman yang berpotensi mengganggu produktivitas dan hubungan antar karyawan. Pentingnya aliran informasi yang jelas dan terbuka banyak dijelaskan melalui teori komunikasi organisasi. Dalam teori ini, kejelasan serta keterbukaan dalam komunikasi sangat ditekankan untuk mengurangi risiko terjadinya kesalahpahaman dan meningkatkan efisiensi kerja antara HR dan karyawan. Di era modern ini, komunikasi berkembang baik dalam bentuk informasi maupun cara yang digunakan dalam prakteknya.
Saat ini, komunikasi dipermudah dengan hadirnya beragam teknologi yang membantu proses komunikasi. Sebagaimana narasi yang disampaikan oleh narasumber, PT Danamon Indonesia juga menggunakan email dan grup WhatsApp untuk menyampaikan informasi kebijakan perusahaan. Dengan tetap memperhatikan tingkat keamanan penyebaran informasi, komunikasi ini digunakan dengan memaksimalkan fungsi dari berbagai saluran komunikasi yang tersedia dan dapat digunakan secara efektif. Hal ini kemudian mencerminkan perusahaan yang mengangkat nilai efektivitas dan efisiensi dari penggunaan media digital dalam menjembatani komunikasi mereka. Penggunaan platform digital di sini menunjukkan adanya penerapan media richness theory dalam kebijakan komunikasi yang digunakan perusahaan. Teori ini menyatakan bahwa efektivitas komunikasi tergantung pada kemampuan media untuk menyampaikan informasi secara kompleks. Penerapan teori ini dianggap sebagai suatu sistem efektif, terutama dalam penyampaian informasi secara real-time, membangun koneksi antar karyawan, dan sekaligus membantu monitoring kepuasan karyawan, serta evaluasi kerja dalam waktu yang bersamaan. Dalam penggunaan media komunikasi, tentunya akan ada beragam hambatan yang ditemui. Begitu juga dengan penggunaan platform email maupun grup WhatsApp. Dalam konteks ini, tantangan yang dihadapi perusahaan adalah sering terjadinya overload informasi, di mana informasi yang disampaikan terlalu banyak sehingga menumpuk dan terlewatkan oleh karyawan. Hal demikian kemudian wajar terjadi pada perusahaan finansial seperti Danamon Indonesia, yang kemudian menunjukkan perlunya pemilihan media yang tepat untuk memastikan pesan penting tidak hilang di antara banyaknya komunikasi yang terjadi. Penggunaan platform digital ini kemudian menjadikan perusahaan tidak luput dari adanya miskomunikasi. Ketika terjadi konflik akibat miskomunikasi, penting bagi HR untuk menangani situasi tersebut dengan pendekatan terbuka dan saling menghargai satu sama lain. Sebagaimana yang terjadi pada PT Danamon Indonesia, miskomunikasi kerap kali terjadi antara head office dan juga regional. Hal ini tentunya mungkin terjadi karena adanya penumpukan informasi yang dibagikan melalui platform digital yang digunakan oleh perusahaan. Selain itu, perbedaan pendekatan komunikasi yang digunakan setiap individu juga sangat memengaruhi kemungkinan terjadinya miskomunikasi. Dalam menangani konflik yang diakibatkan dari miskomunikasi, perusahaan ini menerapkan sistem keterbukaan dan saling menghargai agar informasi dapat tersampaikan secara efektif dan dapat dipahami oleh berbagai tingkat generasi maupun tingkat jabatan. Penerapan kebijakan ini kemudian mencerminkan teori resolusi konflik. Dalam penerapannya, teori resolusi konflik menekankan pentingnya keterbukaan dan komunikasi yang jujur dalam menangani perbedaan pendapat. Dengan menciptakan ruang diskusi yang nyaman, HR dapat membantu menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif dan menjaga hubungan antar karyawan tetap harmonis. Dalam wawancara, narasumber juga menyoroti pentingnya menyesuaikan gaya komunikasi dengan karakteristik generasi karyawan, seperti antara Gen Z dan milenial. Penyesuaian terhadap beragam perbedaan tersebut banyak dijelaskan dalam teori adaptasi komunikasi. Teori ini menjelaskan bahwa penyesuaian gaya komunikasi berdasarkan audiens dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan. Dalam hal ini, HR perlu memahami budaya perusahaan dan gaya komunikasi karyawan agar pesan dapat disampaikan dengan lebih efektif. Penyesuaian gaya komunikasi dengan budaya perusahaan dan karakteristik generasi karyawan menjadi poin penting bagi HR dalam meningkatkan pemahaman dan keterlibatan setiap karyawan. Di PT Bank Danamon Indonesia, proses penerimaan keluhan karyawan dilakukan melalui mentor atau supervisor yang diteruskan ke human capital. Hal ini mencerminkan pentingnya komunikasi terbuka dalam sebuah organisasi. Menurut teori Kate Davis, komunikasi terbuka adalah salah satu prinsip dasar dalam hubungan manusia yang memungkinkan saling pengertian dan mengurangi kesalahpahaman dalam komunikasi. Pendekatan yang transparan dan berorientasi solusi dalam menangani keluhan karyawan tidak hanya membantu dalam penyelesaian masalah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan karyawan terhadap manajemen. Hal ini sejalan dengan prinsip mendengarkan secara aktif yang sangat penting untuk memahami perspektif karyawan dan meresponnya dengan tepat. Selanjutnya, di PT Bank Danamon Indonesia, miskomunikasi bisa terjadi antara kantor pusat atau head office yang berada di Jakarta dengan kantor regional.
Hal ini dapat diatasi dengan meningkatkan keterbukaan dalam kerjasama dalam komunikasi, sesuai dengan teori Kate Davis pada bagian sebelumnya, terkait keterbukaan dalam komunikasi. Di sini, HR memainkan peran kunci dengan menginisiasi pelatihan komunikasi atau menyediakan panduan komunikasi yang lebih rinci. Penerapan prinsip komunikasi efektif seperti kejelasan dalam pesan dan adaptasi terhadap konteks komunikasi sangat penting untuk memastikan bahwa informasi disampaikan dengan baik. Hal ini juga mendukung penciptaan lingkungan kerja yang positif, di mana karyawan merasa dihargai dan terlibat. Meskipun dalam konteks komunikasi formal seperti HR, pesan verbal lebih diutamakan, bahasa tubuh tetap memiliki peran penting. Menjaga komunikasi nonverbal yang efektif dapat memperkuat pesan yang disampaikan dan membantu menciptakan hubungan yang lebih baik antara atasan dan bawahan. Dalam situasi di mana komunikasi lisan tidak cukup, bahasa tubuh dapat menjadi alat tambahan untuk menyampaikan emosi dan niat dalam berkomunikasi, sehingga memperjelas maksud dari pesan verbal. Bahasa tubuh sendiri mencakup ekspresi wajah, gerakan tangan, postur, dan kontak mata. Snap dan Hall menegaskan bahwa bahasa tubuh memainkan peran penting dalam membentuk ekspresi setiap individu tentang kejujuran, kredibilitas, dan kepercayaan. Dengan memahami dan memanfaatkan bahasa tubuh secara efektif dapat meningkatkan akurasi komunikasi, memfasilitasi pemahaman yang lebih baik tentang emosi dan niat dalam berkomunikasi, dan pada akhirnya berkontribusi pada interaksi yang sukses dalam berbagai konteks. Menurut narasumber, profesionalisme dalam komunikasi adalah elemen dasar untuk memisahkan masalah personal dan profesional. Menurut prinsip-prinsip dasar komunikasi bisnis, menjaga kejelasan, konsistensi, dan kejujuran dalam interaksi adalah kunci untuk membangun hubungan kerja yang baik. Profesionalisme dalam komunikasi mengacu pada kemampuan individu untuk berinteraksi secara efektif dan etis dalam konteks profesional. Hal ini mencakup keterampilan dalam menyampaikan informasi, mendengarkan secara aktif, serta mengelola konflik dengan cara yang konstruktif. Profesionalisme tidak hanya berhubungan dengan keterampilan teknis, tetapi juga dengan sikap dan etika yang dipegang oleh individu dalam lingkungan kerja. Menurut Hall, ada beberapa komponen yang mendefinisikan profesionalisme. Yang pertama, yakni afiliasi. Menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk organisasi formal dan kelompok informal. Yang kedua, kemandirian, yakni kemampuan untuk membuat keputusan tanpa tekanan dari pihak luar yang dianggap penting untuk menjaga integritas profesional. Yang ketiga adalah etika profesi, yakni mematuhi kode etik dan standar moral yang berlaku pada profesi tersebut. Dengan berfokus pada solusi dan menghindari bias atau konflik pribadi organisasi, dapat menciptakan suasana kerja yang produktif dan harmonis. Prinsip ini sejalan dengan kebutuhan mengelola emosi dalam berkomunikasi agar pesan tetap objektif dan efektif. Secara keseluruhan, penerangan prinsip-prinsip komunikasi yang efektif tidak hanya meningkatkan hubungan antar individu di dalam organisasi, tetapi juga berkontribusi pada keberhasilan keseluruhan perusahaan. Demikian penyampaian materi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.